Yang Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya, baik, baik. Ya, mute semua ya, tolong. Mute semua. Baik, kita lanjutkan dengan ukuran pemusatan. Kalau suatu gugus data, kita coba urutkan mulai dari yang terkecil ke terbesar. Atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Yang kita lakukan adalah sebenarnya dalam konteks menentukan ukuran lokasi pusat atau disebut juga ukuran pemusatan. Itu kita lihat buku mulai dari halaman 22 dan seterusnya ya. Halaman 22 dan seterusnya. Biasanya yang sering digunakan adalah nilai tengah, median, dan modus. Mengenai nilai tengah sudah kita diskusikan, bicarakan pada kuliah sebelumnya. Untuk populasi, nilai tengahnya atau rata-rata populasi kita simbolkan dengan ini. Kita baca dengan mu. Kita juga sudah, nah, contohnya ada di halaman 24, ya, halaman 24 teladan 1. Nilai tengahnya mu sama dengan dan seterusnya. Rumusnya sudah kita bicarakan. Untuk contoh, nilai tengahnya juga sudah kita bicarakan. Simbolnya ini adalah X bar. Itu sudah kita bicarakan. Rumusnya juga sudah kita bicarakan. Pada buku itu teladannya ada di halaman 24. Ya, ada di halaman 24. Artinya karena sudah kita bicarakan, kita tidak akan ulangi lagi. Lalu ada pengkode-kodean. Ya. Selanjutnya adalah mengenai median. Ya, median. Median di halaman 25. Median itu artinya angka yang berada persis di tengah. Setelah kita urutkan mulai dari yang terkecil ke terbesar atau mulai dari yang terbesar ke terkecil. Biasanya orang mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau Anda lihat di halaman di teladan 3, ya, di teladan 3, angka itu sudah diurutkan mulai dari 79, 82, 86, 92, 93. Maka angka yang berada di tengah itu 86. Kalau ini adalah sebuah populasi, maka mediannya itu disimbolkan dengan bar mu. Coba lihat di situ, bar mu. Mu ada garis di atas. Tandanya seperti garis belekuk. Jadi mu di atas, ya. Ada tanda mu, ada garis di atas. Oke. Nah, bagaimana untuk modus? Modus itu adalah angka yang paling sering muncul. Paling sering muncul. Tentu tetap kita urutkan dulu mulai dari yang terendah ke yang terbesar. Kita lihat angka mana yang paling sering muncul.
Nah, selanjutnya ada ukuran keragaman. Ya, ukuran keragaman. Itu kita bicarakan. Lihat buku mulai dari halaman 31 ya. Halaman 31. 2.3 ukuran keragaman. Jadi untuk memahami data, untuk mengolah data, tidak cukup hanya pemusatan data saja. Yang kita baru ketahui, kalau kita melakukan itu ya nilai tengah populasi, nilai tengah, contoh, kemudian median, modus. Tapi sangat penting kita ingin mengamati penyebaran dari nilai-nilai pengamatan itu dari rata-ratanya. Berapa jauh nilai pengamatan itu dari rata-ratanya. Menyimpang dari rata-ratanya. Berapa jauh dia. Inilah ukuran keragaman. Bahasa lainnya adalah dispersi. Ya, dispersi. Tapi orang lebih menggunakan kata ragam atau keragaman. Jadi seberapa jauh dia nilai pengamatan itu berada dari nilai tengahnya, dari rata-ratanya. Mengapa itu perlu? Karena misalnya bisa terjadi dua contoh mempunyai rata-rata yang sama, tetapi keragamannya berbeda. Teladannya ada di dalam buku, membandingkan dua botol jeruk dari perusahaan A dan perusahaan B. Nah, untuk mengukur keragaman itu ada dua cara, yaitu menentukan wilayahnya dan menentukan ragamnya. Jadi ada dua cara menentukan keragaman itu, yaitu dengan cara menentukan wilayah dan menentukan ragam. Perhitungan wilayah lebih sederhana dibandingkan ragam. Tetapi manfaatnya lebih besar. Menghitung ragam, manfaat ragam lebih besar daripada wilayah. Jadi informasi yang disampaikan jauh lebih berguna melalui ragam daripada melalui wilayah. Di dalam buku pada kasus dua botol tersebut, ya ada botol perusahaan A, ya isi botolnya ya terbanyak 1,11 liter, tersedikit 0,94 liter, ya. Nah, wilayah data isi botol tersebut adalah antara 1,11 hingga 0,94 atau antara 0,94 ke 1,1. 1,11. Nah, karena kita mau tahu berapa besar wilayah ragam tersebut, maka 1,11 dikurang 0,94 sama dengan 0,17 liter. Jadi isi botol itu berada antara 0,94 hingga 1,11, dengan demikian wilayahnya ada 0,17 liter. Bagaimana dengan perusahaan B? Isi botolnya yang terbanyak 1,14 liter, tersedikit 0,88, dan wilayahnya dengan demikian kalau kita kurangkan 1,11 kurang 0,88 sama dengan 0,26 liter. Kesimpulannya apa? Kita lihat bahwa wilayah data isi botol dari perusahaan B lebih besar daripada wilayah data isi botol perusahaan A. 0,26 untuk perusahaan B, 0,17 untuk perusahaan A.
Itu berarti apa? Bahwa isi botol dari perusahaan B itu lebih menyebar. Lebih menyebar. Contoh yang lain misalnya tentang AQ ada di teladan 8. Nah, ulayah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bukan merupakan ukuran keragaman yang baik kalau dibandingkan dengan ragam. Memang lebih sederhana menghitungnya. Memberi informasi juga. Tetapi bukan ukuran keragaman yang baik. Ya. Oleh karena itu, ukuran keragaman yang lebih baik atau yang terbaik adalah ragam. Lihat halaman 32 di buku dan seterusnya. Halaman 32. Jadi kita sudah katakan tadi, ragam itu adalah seberapa jauh dispersi simpangan dari suatu nilai pengamatan dari atau posisi dari suatu nilai pengamatan dari nilai tengah. Ya, dari nilai tengah, dari rata-rata gugus data tersebut. Singkatnya disebut simpangan dari nilai tengahnya. Caranya bagaimana? Yaitu menghitung selisih dari nilai pengamatan itu dengan rataannya. Kalau untuk populasi, berarti XI kurang mu. Itulah ragamnya. Kalau nilai pengamatan itu 100, rata-rata 50, maka ragamnya adalah 100 kurang 50. Nah, untuk contoh, XI kurang X bar. Artinya penyimpangan dari nilai pengamatan itu dari rata-rata contoh tersebut. Nah, data kita kan lebih dari satu. Ada yang positif, simpangannya dari nilai tengah, ada yang negatif. Nah, kalau kita jumlahkan penyimpangan tersebut, sejumlahnya harus 0. Jumlahnya sama dengan 0. Nah, ragam populasi disimbolkan dengan sigma yang dikuadratkan. Jadi tanda yang saya tunjukkan itu adalah, dan tanda yang di dalam buku itu adalah dibaca dengan sigma. Halaman 33 ya, halaman 33. Karena ini sifatnya adalah dikuadratkan, maka ragam itu dibaca dengan cara sigma dikuadratkan. Sekali lagi, sigma ini tandanya huruf kecil. Kalau sigma huruf besar sudah kita pelajari di depan, itu untuk perjumlahan, ya, untuk perjumlahan. Jadi sigma dikuadratkan. Itulah simbol daripada ragam. Nah, ada lagi yang sangat menarik bahwa kalau ragam itu diakarkan, tentu kita akan peroleh sigma. Ini yang disebut dengan simpangan baku. Simbolnya sigma. Jadi sigma itu sama dengan akar dari sigma kuadrat. Itu yang disebut simpangan baku. Nah, untuk membedakan, membandingkan dua populasi, perbandingannya biasanya digunakan adalah simpangan baku ini. Artinya simpangan baku ini
akan memberikan informasi lebih. Jadi dalam ragam ini ada yang perhitungan ragam, kalau diakarkan kemudian itu adalah simpangan baku. Itu tuh populasi dengan simbol seperti itu. Bagaimana kalau untuk contoh? Ragam untuk contoh tinggal mengganti sigma tadi dengan huruf S. Jadi S kuadrat. S dikuadratkan. S itu huruf kecil, bukan huruf besar. Ini adalah ragam contoh, jadi S kuadrat. Nah, bagaimana kita membacanya? Biasanya orang membaca ini ragam, bukan S kuadrat. Tapi kalau dibaca pun S kuadrat, nggak masalah. Bisa juga. Ya. Nah, bagaimana dengan simpangan bakunya? Sama, yaitu akar dari S kuadrat. Jadi S sama dengan akar dari S kuadrat. Ini untuk contoh, ya. Ini untuk contoh. Kalau yang di depan tadi, sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat itu untuk populasi. Kalau yang ini untuk contoh. Baik, ada lagi yang sangat penting, yaitu koefisien keragaman. Koefisien keragaman. Coba lihat di halaman 45. Halaman 45. Soal nomor 19. Koefisien keragaman hanya ya. Cuma lihat halaman 19. 45, sorry. Pada soal 19. Oke. Udah lihat ya? Koefisien keragaman atau koefisien of variation. Koefisien keragaman disingkatkan juga dengan KK, koefisien of variation disingkatkan juga dengan CV, dan di buku ini disingkatkan dengan V. Ini adalah, rumusnya adalah S dibagi dengan rata-rata untuk contoh. Oke, S dibagi dengan rata-rata itu untuk contoh. Bagaimana untuk populasi? Sigma dibagi dengan mu kali 100%. Jadi kalau dia adalah contoh, maka koefisien keragamannya adalah S dibagi rata-rata contoh kali 100%. Kalau dia populasi adalah V sama dengan atau CV sama dengan sigma dibagi dengan mu kali 100%. Nah, mari kita lihat contoh. Ada 5 mahasiswa mengikuti ujian dan kita asumsikan bahwa mahasiswa ini hanya 5 mahasiswa, berarti ini adalah populasi. Oh, ini adalah populasi. Nah, tentukanlah, dan nilai kuis mereka 10, 40, 30, 20, 50. Tentukanlah nilai tengahnya.
Nah, caranya selalu tuliskan dulu rumusnya. Ya, tuliskan dulu rumusnya, baru hitunglah. Gitu caranya ya, selalu rumus duluan. Berapa mediannya? Kembali tuliskan dulu rumusnya, pengertiannya, baru tentukan. Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan median itu, urutkan dulu mulai dari angka terkecil hingga terbesar. 10, 20, 30, 40, 50. Kita urutkan. Mediannya adalah angka yang berada di tengah. Persis di tengah urutan itu. Nah, yang persis di tengah urutan itu adalah angka 30. Angka 30. Jadi mediannya adalah 30. Mediannya adalah 30. Modus berapa? Kita sudah definisikan di awal adalah modus adalah angka yang paling sering muncul. Coba kita perhatikan, manakah angka yang paling sering muncul ini? Kita tahu, kita lihat angka 10 sekali muncul, angka 20 sekali muncul, angka 30 sekali muncul, angka 40 sekali muncul, angka 50 sekali muncul. Artinya masing-masing sekali muncul. Sama-sama satu. Dengan demikian modusnya nggak ada, tidak ada. Tidak ada angka yang frekuensi munculnya lebih besar dari yang lain. Oke, kita ambil contoh lagi, populasi juga ini. Nilai kurs 6 mahasiswa. 20, 40, 30, 20, 50, 35. Tentukanlah nilai tengahnya. Tentu rumusnya kita harus tuliskan dulu. Ini kalau nilai populasi mu sama dengan bla bla bla. Tuliskan dulu baru hitung. Ya. Mediannya kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil ke yang besar. Jadi 20, 20, 30, 35, 40, 50. Banyaknya anggota contoh ini ada 6. Ada 6, genap. Kita ketahui tadi bahwa median itu adalah angka yang muncul persis di tengah urutan. Coba lihat ini. Yang manakah angka yang muncul di tengah urutan? Apakah 30? Apakah 35? 30 enggak, 35 enggak. Maka untuk kasus seperti itu, apabila anggota itu genap, maka diambillah rata-rata dari dua angka yang paling tengah. Dalam hal ini, angka 30 dan 35. Jadi mediannya adalah 30 tambah 35 dibagi 2. Atau 75 dibagi 2. 65 dibagi 2. Berarti 32,5. Itulah median daripada data-data ini. Yang manakah modus? Kita sudah definisikan tadi, modus adalah angka yang muncul paling banyak. Coba kita lihat. Angka 20 muncul 2 kali. Angka 30 sekali, angka 35 sekali, angka 40 sekali, angka 50 sekali. Itu berarti modusnya adalah 20. Jadi karena angka 20 itu muncul 2 kali, muncul lebih banyak dari angka-angka yang lain. Oke. Nah, ini lagi sekumpulan mahasiswa, populasi 7 mahasiswa. 7 mahasiswa diambil secara acak. Berarti ini adalah contoh acak, ya. Ini bukan populasi, contoh acak. Dari sebuah populasi sekumpulan mahasiswa misalnya 500 orang, diambil 7 orang sebagai contoh secara acak. Diukurlah tinggi badannya,
Inilah data-datanya, 150, 170, 180, 150, 180, 140, dan 170 cm. Tentukanlah rata-ratanya. Nah, tentu pertama tuliskan dulu rumusnya, X bar sama dengan, nah ada simbolnya sigma XI dan seterusnya. Baru hitung. Berapa mediannya? Berapa mediannya? Nah, kita seperti yang saya katakan, kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. 140, 150, 150, 170, 170, 170, 180, 180. Angka ini anggotanya ganjil. 7. 7 anggotanya. Berarti mudah sekali kita menentukannya. Mediannya. Yaitu 170. Berapakah modusnya? Kita sudah definisikan tadi bahwa modus itu adalah angka yang paling sering muncul. Coba lihat. Angka 140 muncul sekali. Angka 150 muncul 2 kali. Angka 170 muncul 2 kali. Angka 180 muncul 2 kali. Jadi dibandingkan dengan angka 140, angka 150, 170, 180 muncul lebih sering. Dan sama-sama 2 kali. Itu sebabnya maka modus adalah 150, 170, dan 180. Jadi modus itu bisa 1 angka, bisa 2 angka, bisa 3 angka, bisa 4 angka, tergantung jumlahnya. Karena kebetulan ini angka 150 dan angka 170 dan angka 180 muncul sama-sama 2 kali, maka ketiga-tiganya disebut modus. Karena ada 1 angka, yaitu angka 140, yang hanya muncul sekali. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain bagaimana menghitung median, ya, menghitung median. Coba hidupkan dulu videonya semua. Dan kemudian bukunya diangkat ke videonya sehingga terlihat. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Saya mau cek buku dan saya rekam di sini, ya. Dan saya rekam di sini. Saya akan foto, ya. Saya akan foto yang tidak memunculkan bukunya dan dia tidak kelihatan, maka saya anggap dia tidak punya buku. Dan yang tidak hadir hari ini, saya anggap dia tidak punya buku. Oleh karena itu, pemeriksaan buku selanjutnya tidak ada lagi. Karena ini sudah minggu keempat. Kalau dia tidak punya buku, konsekuensinya ada, ya, akan terkait ke pengurangan nilai sikap. Dan mungkin kau nggak baca buku apa-apa. Apa yang kau ketahui? Sekarang saya akan foto, ya, halaman pertama. Sekaligus ini juga merupakan absensi. Nah, sebagai contoh itu si Dandi Sembiring tidak kelihatan dia. Si Rohtavia Sigiro juga tidak kelihatan. Maka mereka saya anggap hari ini tidak punya buku. Dan saya akan catatkan bahwa mereka itu tidak disiplin. Boleh jadi saya coret dia karena saya anggap tidak hadir. Jangan sampai tidak kelihatan bukunya di videonya, ya. Vicky misalnya, Vicky. Nggak ada bukumu, ya.
Oke, sudah. Jadi menurut daftar yang ada sama saya itu peserta AGB ini ada 66 orang. Yang join ini hanya 57. Itu pun sudah saya berikan kesempatan tadi sampai beberapa puluh menit tadi sudah saya admit. Tapi sekarang sudah mau tutup kuliah kita. Ada yang antri ini saya tidak akan admit ya. Baik, demikian jadi materi kuliah kita hari ini sesuai dengan target sampai. Dengan demikian adik-adik sekalian tolong betul-betul pelajari itu. Jadi kalau membawa kendaraan sepertinya hari ini masuk ke gigi 2 ya. Seperti naik sepeda motor gigi 2. Mulai minggu depan kita masuk gigi 3. Artinya makin cepat. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Capai kecepatan yang maksimum dengan gigi yang maksimum. Biasanya di awal-awal ini memang agak sulit, tapi dengan saya jelaskan mudah seperti itu, ada buku, maka gigi 2 sudah kita lalui, pertemuan kita minggu depan gigi 3 akan berlangsung. Kalian tahu apa yang akan kita pelajari di minggu depan? Ya, pelajari dulu sehingga mudah kalian mengikuti mata kuliah ini. Ada pertanyaan adik-adik sekalian? Terima kasih bagi yang hadir. Ya, terima kasih bagi yang hadir. Nanti saya akan isi absensinya. Pak. Ya, ada yang bertanya siapa? Yul Dewita, Pak. Yul Dewita. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Di sini ada 2 orang senior yang kata saya nggak bisa membuka kamera, Pak. Jadi nggak bisa menunjukkan bukunya, Pak. Tak yakin saya. Iya Pak, bisa gitu Pak. Aku pun minggu depan, yang minggu lalu kayak gitu Pak. Gak bisa aku buka videoku sama moodku Pak, speakerku Pak. Nah, sekarang begini, selfie dulu kau sekarang, kirimkan sekarang ke WA. Selfie, pegang buku itu, kirim ke WA sekarang. Lebih daripada 5 menit, kuanggap kau tidak punya buku. Sudah, sekarang kita jelas ya. Bagi senior yang mengaku tadi Yul, saya tunggu 5 menit, maksimum 10 menit. Selfie, pegang buku itu, selfie, foto, kirim ke saya. Sekarang di grup WA, jangan japri. Di grup WA AGB statistik. Udah jelas ya Yul? Yul? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, kita tunggu 10 menitnya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan masing-masing. Ini pandemi masih berbahaya ya. Masih banyak yang orang yang kena. Jangan lupa kalian vaksin sampai 2 kali. Karena nanti kuliah kalau offline, syaratnya adalah sudah vaksin. Ya, syaratnya adalah sudah vaksin. Saya kira masih ada di antara kalian yang belum divaksin kedua. Sudah vaksin semua ya? Ada Pak. Ada, Pak. Yang belum vaksin kedua, upayakan supaya segera vaksin kedua sesuai dengan jadwalnya. Ada jadwalnya ya, tidak sembarangan juga. Oke. Baik, terima kasih. Salam sehat, selamat sore. Shalom, Sore Pak. ya, sekali lagi bahwa ini saya rekam dan saya akan masukkan ke YouTube. Silakan masing-masing kalau yang merasa perlu. Baik, Pak. Lihat di YouTube ya. Baik, Pak. Oke, makasih.